Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning children. How are you? I hope you are healthy and happy. Oke, hari ini kita akan belajar bersama dalam pelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning. How are you? I hope you all in a good condition ya. Nah, hari ini kita akan kembali lagi belajar matematika untuk materi kelas 3 bersama dengan Ibu Inggit. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materinya, Ibu akan membacakan hadis riwayat Tabrani, yang artinya itu adalah belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajar kamu. Itu adalah hadis riwayat Tabrani ya. Nah, semoga dari hadis ini kita bisa mengamalkannya setiap hari, bisa juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan dan melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan tepat. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah penjumlahan berpenyebut sama dengan tepat. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita pada hari ini dapat bermanfaat dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mari kita berdoa. Dalam hitungan ketiga, kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bissolihin. Amin. Amin. Oke, Ibu lanjutkan ya. Ini dia. Materi kita kali ini adalah melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu penjumlahan pecahan. Untuk anak-anak yang sekarang sudah buka buku atau pegang buku, kalian bisa buka buku halaman 107 di buku pena yang di buku gasing yang berwarna biru ya. Oke, selanjutnya, anak-anak, pernah tidak kalian menghitung berapa berat belanjaan ibu ketika ibu berbelanja ya, sehabis belanja? Berat belanjaan ibu setelah membeli bahan makanan seperti gula, tepung, minyak, beras, yang beratnya itu masing-masing berbeda atau bermacam-macam. Nah, kali ini misal nih contoh ya, ini adalah kantong belanjaan ibu dari sepulang dari supermarket. Nah, ibu ternyata membeli gula seberat setengah kilogram. Lalu ada juga nih beras merah seberat setengah kilogram. Jadi kalau kira-kira berapakah berat seluruh belanjaan ibu? Gimana coba, kalian ada yang bisa nebak berapa berat belanjaan ibu seluruhnya? Nah, kalau ada yang masih bingung-bingung, ini kan setengah kilogram itu pakai pecahan ya. Jadi berarti kalau berat seluruhnya kan berarti harus dijumlahkan. Tapi penjumlahan pecahan itu bagaimana menyelesaikannya? Oke, kita akan mempelajarinya hari ini ya. Nih, sebelum itu Ibu akan membuat ilustrasi nih supaya kalian bisa paham bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan pecahan. Ini ada sebuah kotak ya, bukan kotak sih, sebuah balok. Nah, balok ini dipotong menjadi 5 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Selanjutnya ada lagi kotak yang sama besarnya, yang sama panjangnya, tapi berwarna merah nih. Sama-sama dibagi 5 ya, dan besarnya sama. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, anak-anak ada yang bisa nebak nggak? Masing-masing dari bagian kotak kecil yang potongan ini itu besarnya berapa ya dalam bentuk pecahan? Kita sudah bahas loh minggu lalu, pasti anak-anak tahu. Ya, betul. Karena ini dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar, berarti ukuran satu kotak ini yang kecil, bentuk pecahannya adalah satu bagian dari 5 bagian, atau bentuk pecahannya adalah 1/5. Oke, berarti masing-masing kotak yang lainnya, kotak kecil yang lainnya itu juga besarnya atau bentuk pecahannya adalah 1/5. Begitu. Nah, selanjutnya ibu memotong setiap kotak-kotak kecil ini menjadi bagian yang terpisah ya, jadi seperti ini. Ini 1/5 sendiri, 1/5 sendiri, 1/5 sendiri, 1/5 sendiri, 1/5 sendiri. Nah, kali ini ternyata ibu akan menempelkan bagian yang terpotong ini ke kotak yang berwarna putih nih anak-anak. Nih, ini kotak yang berwarna putih ya. Ibu akan menempelkan bagian kotak yang terpotong-potong ini yang berwarna merah di kotak yang berwarna putih. Nih, karena ini ukurannya 1/5, kalau kita tempelkan di kotak warna putih, pasti nanti akan seukuran dengan kotak yang 1/5 yang di sini juga, karena tadi besarnya sama ya. Nih, jadi seperti ini. Lalu, ibu mau tempelkan lagi nih, satu lagi di sini. Satu lagi, 1/5. Nah, anak-anak, dari gambaran ini kalian bisa nebak nggak ukuran untuk kotak yang berwarna merah ini bentuk pecahannya berapa jika dibandingkan dengan keseluruhan dari bagian yang ibu lingkari ini? Bentuk pecahannya berapa ya yang berwarna merah? Ya, 2/5 dari 1. Jadi tadi kan kita tambahin 1/5 tambah 1/5 lagi, ini jadinya 2/5. 2 bagian dari 5 bagian kotak yang sama besar. Ini adalah contoh penjumlahan. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Bisa ngerti kan 2/5 dari mana? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang merahnya ada 2. Jadi bentuk pecahannya 2/5. Begitu. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah yang ini nih anak-anak. Ini adalah bentuk pecahan atau penjumlahan pecahan. Kita nanti akan pelajari nih 1/5 ditambah 1/5 sama dengan 2/5. Oke, aku kayaknya udah punya gambaran nih sepertinya tentang penjumlahan pecahan. Tapi yuk coba kita pastikan ya, apakah dugaan kalian betul? Nih, 1/5 ditambah 1/5 sama dengan 2/5. Jawaban yang tadi ya. Nah, sekarang kalian masih ingat tidak kalau bentuk pecahan itu secara umum kan A per B atau angka per angka. Misalnya ini ibu misalkan pakai A, angka yang di atas terus angka yang di bawah ibu misalkan dengan huruf B ya. Nah, untuk angka yang di atas atau bilangan yang di atas itu merupakan pembilang. Nah, untuk bilangan yang di bawah per itu disebut penyebut. Nah, anak-anak ini harus selalu diingat ya. Nah, sekarang anak-anak kita perhatikan nih, 1/5 ditambah 1/5 sama dengan 2/5. Nih, dari dua pecahan yang kita jumlahkan, 1/5 ditambah 1/5. Jadi 2/5. Nih, 5, 5, 5. Tetap ya, jadi untuk penyebutnya akan selalu tetap. Nah, tapi yang dijumlahkannya itu hanya pembilangnya saja atau angka bilangan yang di atas atau bilangan yang di atas. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sedangkan penyebutnya tetap. Nih, jadi kalian perlu ingat
pada penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, kita jumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap ya. Jadi pembilangnya dijumlahkan, penyebutnya tetap. Semoga kalian paham. Nah, selanjutnya kita coba selesaikan soal berikut ini. 1/8 ditambah 5/8. Berapa hasilnya? Ingat, penyebutnya tetap, pembilangnya kita jumlahkan. Berarti 1 ditambah 5, sedangkan penyebutnya tetap. Berarti 1 tambah 5 berapa? 6. Jadi hasilnya 6/8. Gimana? Mudah kan? Oke, selanjutnya Ibu mau pastiin lagi. Kalian jangan sampai salah-salah ya. Ini kita coba selesaikan. 1/2345 ditambah 23/2345. Ayo berapa? Bu Guru kok angkanya banyak banget, angkanya besar sekali. Oke anak-anak, perlu diperhatikan lagi dan diingat lagi. Tadi Ibu udah berulang kali bilang ya, kalau penyebutnya sama, jadi harus langsung dijumlahkan saja nih pembilangnya. Jadi penjumlahan pecahan itu kalau penyebutnya sama, berarti tinggal dijumlahkan pembilangnya saja. Pembilang yang mana? Yang atas ya. Berarti kalau seperti ini kita tinggal jumlahkan saja 1 ditambah 23, terus nanti penyebutnya tetap. Jadi 1 ditambah 23 sama dengan 24/2345. Lihat nih, penyebutnya tetap ya, sama-sama 2345. Sama seperti soalnya untuk penyebutnya. Tapi yang pembilangnya kita jumlahkan 1 ditambah 23, jadi sama dengan 24. Oke, selanjutnya kita coba selesaikan nih permasalahan yang tadi tentang kantong belanjaan Ibu. Beratnya berapa ya seluruhnya? Nih, tadi Ibu belanja 1/2 kilogram gula dan 1/2 kilogram beras merah. Jadi berapa berat belanjaan Ibu seluruhnya? Jadi kan berarti langsung kita tambahkan saja 1/2 ditambah 1/2. Berapa? Ya, pintar. 2/2. Jadi pembilangnya kita jumlahkan 1 ditambah 1, penyebutnya tetap sama, berarti 2. Jadi 1 tambah 1 kan 2. Jadi 2/2. Atau kalian masih ingat kalau atas dan bawah sama bilangannya, berarti bisa kita sebutkan 2/2 itu adalah 1, sama dengan 1. Nah, kesimpulannya adalah jadi berat belanjaan Ibu seluruhnya adalah 2/2 kilogram atau 1 kilogram. Begitu. Mudah kan anak-anak untuk melakukan penjumlahan pecahan. Nah, selanjutnya untuk evaluasinya kalian bisa kerjakan buku gasing matematika halaman 108. Nah, untuk tugasnya itu kalian nanti pindahkan di buku ya, di buku tulis. Jadi tulis kembali di buku tulis. Nah, kerjakan untuk bagian yang atas itu nomor 1 sampai 4. Nah, untuk bagian soal ceritanya kalian kerjakan nomor 2. Oke. Terima kasih anak-anak. Tapi kalau misalnya kalian untuk nomor 2-nya cukup dituliskan di buku paketnya, tidak apa-apa, langsung saja tulis di buku paketnya. Oke, tapi jangan lupa ketika difotokan jangan terpotong. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang barusan kita pelajari bersama-sama bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later kids. Bye-bye.